Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvin Adi Mahendra, NIM 2019 33177. Nah, kita melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu sekarang kita akan membahas perspektif global dari visi sosiologi. Oke, kita langsung ke materinya ya. Perspektif global dari visi sosiologi menurut Frank H. Hainsworth HP DKK 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok, umat manusia, dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Nah, dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, atau yang disebut lingkungan sosial. Objek utamanya adalah hubungan antar manusia dalam lingkungan sosial di mana terjadi interaksi sosial yang semakin lama, semakin luas dan berkembang. Mulai dari keluarga, teman sepermainan, tetangga sekampung, sekota, regional, provinsi, sampai ke tingkat global antar bangsa. Motif interaksi sosial sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Nah, dampak kemajuan, penerapan, dan bermanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung, misalnya di pasar swalayan, maupun tidak langsung, misalnya online shop. Ini semakin intensif dan meluas, menembus batas-batas lokal, regional, nasional, internasional, sampai global sekalipun. Hal ini tentunya membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi berdampak luas tatanan sosial dan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Contohnya jenis makanan khas. Nah, seperti misalnya makanan khas Indonesia, tempe, yang ini terkenal di Jepang. Nah, contoh lainnya adalah jenis permainan atau kebudayaan lokal tradisional yang kini terkenal di segala penjuru dunia. Misalnya pencaksilat, gamelan, tari-tarian Bali, dan sebagainya. Perspektif global dari visi antropologi, khususnya antropologi budaya, merupakan studi tentang manusia dengan budayaannya. Nah, menurut Konjanirat, antropologi adalah studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun, mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat global, dasarnya terletak pada budaya dengan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita merupakan hasil pengembangan asal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Iptek yang terus berkembang merupakan produk akal pikiran manusia. Manusia harus mengembangkan dan meningkatkan daya pikir yang aktif kritis agar dapat menghindar dari ketergantungan terhadap iptek. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi, antara lain adalah meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat.
Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedionisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan perspektif global dari visi sosiologi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.